Had to cut her off, it was painless. Show me fake love, it was shameless. I should've known that we would never make it. Now my heart is cold, feeling fake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, M. Taufik, Yonifan Mufatkiin, Alfusalam, Muhammad Iqbal Siham, Rahmat Septian Mubarak. Materi yang kami akan sampaikan yaitu yang berjudul manfaat dan bahaya komunikasi. Di sini saya sebagai moderator yang akan menyampaikan materi yang pertama kali. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama kali. Apa itu komunikasi? Menurut Laswell, komunikasi pada dasar merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dan channel apa kepada siapa. Hasil dari apa, siapa, mengatakan apa, dalam saluran yang untuk siapa, dengan efek apa. Analisis 5 unsur menurut Laswell pada tahun 1960. Siapa atau sumber atau komunikasi adalah pelaku utama atau pihak yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi atau awal komunikasi. Bisa seorang individu, kelompok, organisasi, atau bangsa sebagai komunikator. Yang kedua, size what, pesan, apa yang akan disampaikan, dikomunikasikan kepada penerima komunikasi. Dari sumber komunikator atau isi dari satu set simbol informasi merupakan lisan atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai-nilai, ide-ide atau maksud sumber. Ada 3 komponen dari pesan, yang artinya simbol untuk menyampaikan makna dan bentuk atau pesan organisasi. Yang ketiga, invite channel, saluran atau media, alat atau media untuk menyampaikan pesan-pesan dari komputer sumber kepada komunikan receiver, baik secara langsung tatap muka atau tidak langsung, maka media cetak atau elektronik dan lain-lain. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan kepada saudara kami, yaitu saudara Iqbal Siham. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Siham akan menyambung materi dari M. Taufik, yaitu manfaat ilmu komunikasi. Menurut McBride, pada tahun 1977, editor buku Many Voices One Word diuraikan bahwa apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, maka fungsinya dalam tiap sistem sosial adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi informasi, yaitu pengumpulan, penyampaian, pemrosesan, penyebaran berita, dan data gambar, fakta dan pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar orang dapat mengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi. Dan yang selanjutnya, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi yaitu penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif, yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Dan selanjutnya, fungsi motivasi,
yang menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang untuk menentukan pilihannya dan keinginannya. Yang selanjutnya, perdebatan dan diskusi, yaitu menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan dalam persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak dan pendidikan keterampilan serta kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. Selanjutnya, memajukan kebudayaan, yaitu penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan masa lalu, perkembangan kebudayaan dengan memperluas horizon seseorang. Dan yang selanjutnya, fungsi hiburan, yaitu penyebar luasan sinyal atau lembaga-lembaga, simbol-simbol, suara dan citra atau image dari drama, tari, kesenian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, fungsi integrasi, yaitu menyediakan sebagai bangsa, kelompok, individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang diperlukan mereka agar mereka saling kenal dan mengerti untuk menghargai kondisi, pandangan, dan keinginan orang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunifon Fatiin. Langsung saja, apa itu bahaya resiko komunikasi? Komunikasi resiko merupakan suatu disiplin ilmu terapan yang mulai berkembang sejak awal tahun 1970-an. Disiplin ini mengkombinasikan kerangka teoritis psikologi, sosiologi, organisasi, pendidikan, dan komunikasi. Komunikasi resiko pada awalnya banyak digunakan berkenan dengan resiko atau bahaya lingkungan, namun kemudian berkembang ke bidang kesehatan. Kegagalan komunikasi resiko pada waktu lalu seringkali mengakibatkan terjadinya akselerasi kekhawatiran publik menjadi sengketa yang berlarut-larut antara masyarakat, industri, pemerintah, bahkan para akademisi atau ahli. Menurut Covello 1986, komunikasi resiko adalah kegiatan menyampaikan informasi antara pihak-pihak yang terlibat tentang a. tingkatan resiko kesehatan ataupun lingkungan, b. pemaknaan kesehatan dan lingkungan, c. keputusan kegiatan kesehatan atau lingkungan. Menurut Powell dan William Leys 2001 mengatakan bahwa komunikasi resiko adalah proses pertukaran tentang bagaimana sebaiknya menilai dan mengelola resiko di antara akademisi, pejabat pemerintah, industri, dan masyarakat. Selanjutnya, apakah yang dimaksud resiko atau bahaya? Resiko atau bahaya bagi kebanyakan orang sering diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak tahu kurang menyenangkan, misalnya cedera atau kehilangan. Oleh karena itu, resiko cenderung dianggap sebagai suatu yang harus dihindarkan. Banyak ahli mendefinisikan risiko sebagai probabilitas dari suatu kejadian yang tidak direncanakan. Resiko sering pula dihubungkan dengan ketidakpastian yang dalam banyak kasus melibatkan konflik atau preferensi dan sudut pandang. Persepsi publik tentang resiko kadang memainkan peran penting. Sebagai para ahli, penelitian, dan pakar tentang adanya zat yang membahayakan kesehatan dalam produk makanan tertentu, misalnya. Kemudian, resiko juga mendefinisikan sebagai ketidakpastian hasil outcome, baik berupa
oportunitas atau ancaman. Dari suatu tindak dan kejadian, resiko merupakan kombinasi dari kemungkinan yang dan berpengaruh atau impak, termasuk prevensi, kepentingan. Resiko tertentu dapat bersifat lebih signifikan pada konteks yang lain atau jika dipandang dari perspektif yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan slide selanjutnya ya. Langsung saja. Mengapa komunikasi yang baik menjadi penting dalam menghadapi risiko? Berdasarkan asumsi proses komunikasi dua arah, komunikasi dengan publik dapat membantu penanganan risiko secara lebih efektif, yaitu yang pertama, membantu untuk mencegah berkembangnya krisis. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menangani risiko. Maksudnya di sini berdasarkan asumsi proses komunikasi dua arah, pengambilan keputusan yang diambil itu jauh lebih baik dan mengurangi adanya risiko yang terjadi. Yang ketiga, membantu untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan penanganan risiko. Jadi, ketika ada komunikasi dua arah, kita bisa menjamin lancarnya implementasi kebijakan penanganan risiko. Yang keempat, membantu untuk memberdayakan dan meyakinkan publik. Jadi komunikasi dua arah sangat bagus untuk kita memberdayakan dan meyakinkan publik sebagaimana mestinya. Terakhir, yang kelima, membantu untuk membangun kepercayaan publik. Jadi komunikasi dua arah ini sangat bagus untuk kita membangun kepercayaan satu sama lain dalam suatu hubungan komunikasi. Pada slide selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab ilmuwan komunikasi. Tanggung jawab ilmuwan komunikasi dalam skala ilmu pengetahuan digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia dalam melakukan aktivitas dan kegiatannya. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai sarana mempermudah manusia dalam mencapai dan mendapatkan tujuan hidupnya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga sebagai fasilitator. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan adalah jembatan bagi manusia untuk mempermudah mendapatkan keinginannya dan berbuat banyak hal. Contohnya seperti apa? Karena ini sudah zaman kemajuan, kita sebagai manusia harus menyesuaikan diri dengan kemajuan yang ada. Bukan ilmu yang berkembang seiring berkembang selain menimbulkan gejala dehumanisme, juga mengubah hakikat manusia. Karena itulah peran dari para ilmuwan dalam menyikapi hal ini sangat dibutuhkan. Terakhir, dalam tanggung jawab ilmuwan komunikasi ialah peran ilmuwan itu antara lain mereka harus peka terhadap perubahan sosial dan berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Para ilmuwan juga harus bertanggung jawab terhadap hasil penelaahan atau penelitian mereka agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Septian Mubarok, NIM 7011920. Kali ini saya akan membahas tentang etika menerima serta menyampaikan informasi. Teknik bicara yang efektif secara sederhana. Teknik berbicara dan bertanya efektif adalah sebagai berikut. Memilih pokok persoalan untuk dibicarakan. Berbicara diiringi dengan bantuan gerak-gerik. Menyesuaikan situasi dengan lawan bicara. Menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik. Menanggapi setiap reaksi, saran, dan usul dari kawan. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Had to cut her off, it was painless. Show me fake love, it was shameless.